Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, gua mau demoin sistem, yaitu untuk sistem peminjaman barang dan ruangan ya. Jadi di sini ada dua versi guys. Versi pertama yaitu kalian ada variasi untuk kuliah ya. Jadi untuk kuliah ini kalian bisa menjadikan referensi untuk kalian skripsi, tugas akhir dan lain sebagainya, atau tugas biasa gitu ya, dengan harga yang dibanderol 599.000 ya guys ya. Jadi nanti untuk linknya gue bakal taruh di deskripsi guys, untuk terkait pembelian. Nah kemudian untuk di bagian yang kantor atau bisnis ini, yaitu untuk kalian misalkan contoh untuk di kantor kalian atau di bisnis kalian, ini dibanderol dengan harga 3,5 ya guys ya. Jadi di sini kalian bisa beli dengan harga 3,5 kalau misalkan memang keperluannya untuk kantor dan bisnis, atau misalkan kalau misalkan kalian butuhnya untuk kuliah saja, kalian bisa pakai yang kuliah ini. Perbedaannya apa Bang? Nah ini dia perbedaannya di sini. Kita bakal sama-sama demoin sistemnya ya. Yang pertama gue bakal demoin yang 599.000 dulu, terkait yaitu untuk kuliah. Yang pertama kita bakal login sebagai admin ya. Di sini gue bakal login sebagai admin. Dan kemudian di bagian admin di sini yaitu ada data user untuk dashboardnya, kemudian ada data peminjaman barang by status dan lain sebagainya. Ini jadi ada terkait semua data-data peminjaman dan juga data peminjaman barang by status. Kemudian di sini juga bisa disetting aplikasinya. Jadi fungsi dari setting aplikasi ini yaitu untuk di bagian ini guys, di bagian logo dan juga nama aplikasinya. Jadi kalian nanti bisa diubah terkait logo dan juga nama aplikasinya kalau misalkan memang kalian beli ya guys ya. Kemudian di sini kita juga ada data user, yaitu untuk menambahkan data user. Kemudian untuk role-nya di sini ada 3, yaitu admin, pimpinan dan user. Jadi kalian bisa tambahkan saja sesuai dengan kemauan kalian. Dan di data barang ini kalian bisa tambahkan dengan kode barangnya, nama barang, harga, stok dan lain sebagainya. Kalian bisa tambahkan terkait data barangnya. Kemudian di sini juga ada data master untuk data ruangan. Data ruangan di sini kalian bisa tambah, edit dan juga hapus ya guys ya, terkait untuk kode ruangan, nama ruangan, foto dan lain sebagainya. Oke, kita bakal langsung masuk ke dalam peminjaman barangnya. Nah di peminjaman barang ini untuk di bagian admin dia tidak dapat melakukan tambah, yaitu peminjaman barang ya guys ya. Jadi di sini untuk di bagian admin dia tidak ada penambahan data barang atau bisa meminjam barang. Dan kemudian di bagian peminjaman ruangan pun sama, untuk admin dia tidak bisa melakukan peminjaman barang melalui admin dan juga melalui yaitu pimpinan ya guys ya. Jadi fungsi dari si admin dan pimpinan ini hanya yaitu untuk menyetujui dan juga menolak terkait peminjaman dari si user ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah di sini gue bakal contohin. Yang pertama gue bakal coba pinjem barang ya, pinjem barang. Gue bakal masuk sebagai user @gmail.com. Kemudian di sini user untuk passwordnya. Kemudian gue bakal pinjem barang di sini ya. Yang pertama gue bakal cari barangnya. Nah di sini gue bakal tambahin misalkan contoh gue pinjem keyboard. Kemudian di sini gue bakal langsung aja tanggal pinjamnya, tanggal hari ini, tanggal selesainya misalkan tanggal 26. Jumlah pinjamnya berapa? Di sini stoknya ada 15, gue bakal pinjam 2 misalkan. Nah kemudian di sini kalian bisa ketika misalkan statusnya menunggu, di sini ada action yang namanya batal peminjaman ya guys ya. Nah kalian kalau misalkan memang mau membatalkan peminjaman, ini secara otomatis nanti stok dari barang tersebut bakal kembali menjadi seperti awal. Nah kita bakal cek ya, dia sudah berkurang ya. Nah untuk keyboardnya tadi kita pinjam 2, dia stoknya bakal berkurang jadi 13 karena dia sudah di booking oleh si user seperti itu. Dan ketika misalkan dibatalkan, ini stoknya bakal langsung kembali menjadi normal yaitu 15. Jadi seperti itu guys terkait peminjaman barangnya. Nah di sini gue bakal coba pinjam lagi ya. Kemudian di sini gue bakal pilih 24 misalkan. Kemudian di sini jumlah pinjamnya misalkan 3 ya, karena dibedain. Nah sip. Statusnya menunggu. Di sini gue bakal langsung masuk aja ke dalam menu pimpinan. Nah di dalam menu pimpinan ini kita sign in. Kemudian di sini yaitu udah ada status peminjamannya yang menunggu ya guys ya, peminjaman barang yang menunggu. Di sini grafiknya muncul ya terkait status pinjam barang. Kita bakal masuk ke dalam sistem pinjam barangnya atau ke menu peminjaman barang. Kita bakal langsung setujui atau tolak. Nah, ketika ditolak, nanti pada saat ditolak yaitu stok barang yang tadi tuh yang awalnya 13, dia bakal nambah lagi menjadi 15 karena di sini kita pinjamnya 3, berarti kan tadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah 12 nanti ketika misalkan kita tolak, ini stoknya bakal bertambah lagi menjadi 15 seperti itu. Tapi ketika kita setujui ya, misalkan kita setujui untuk peminjamannya, nah di sini kita bakal logout. Di sini ketika misalkan sudah disetujui bahwa yaitu nanti si user bisa melakukan
peminjaman terkait barangnya. Nah, kemudian kalau misalkan dia udah selesai nih, bagaimana ketika proses dia sudah selesai melakukan peminjaman barang. Nah, di sini si user bisa melakukan selesai pinjam. Nah, ketika apakah peminjaman ini udah selesai, kita bakal selesaikan saja. Ya, otomatis nanti secara stok dia bakal balik lagi jadi 15. Yang awalnya tadi kita pinjam 3, ya stoknya kan awal 15, kita pinjam 3 berarti kan sisa 12. Nah, kemudian kita pinjam yaitu 3, jadi sisa 12. Kemudian kita selesaikan, berarti harus nampil lagi menjadi 15 seperti itu. Kemudian untuk yang bagian peminjaman ruangan, oke, kita tambah peminjaman ruangan. Kita pilih dulu ruangannya, misalkan ruangan 1. Kemudian di sini kita bakal pinjam dari jam 24, dari tanggal 24, jamnya jam berapa. Kemudian di sini kita bakal pilih tanggalnya yang sama, jamnya yang berbeda. Oke. Nah, kemudian kita save change ya, ketika misalkan kita sudah pinjam barang. Nah, ketika misalkan sudah ada yang booking seperti ini, apakah bisa user lain atau misalkan user yang lagi booking ini membooking lagi dengan jam yang sama ya, dengan ruangan yang sama ataupun jam yang sama? Secara otomatis dia tidak bisa melakukan booking terlebih dahulu karena sudah ada booking yang dilakukan oleh si user. Nah, ruangan ini sedang digunakan seperti itu. Jadi ketika misalkan memang sudah di booking terkait waktunya segini, nah ini dia tidak bisa di booking terlebih dahulu guys, seperti itu. Jadi kalau misalkan misalkan saya pengen booking ruangan 1 lagi, cuman tanggalnya berbeda, misalkan tanggal 25, jamnya jam 17 misalkan, kemudian ininya jam 18 misalkan, contoh aja ya. Nah, dia bisa mengajukan booking ulang seperti itu karena perbedaan dari tanggal dan juga jamnya. Jadi di sini kita bakal cek dulu jam dan tanggalnya ini range-nya ada atau tidak yang melakukan booking. Tetapi kalau misalkan memang tidak ada, dia bakalan bisa melakukan peminjaman seperti itu. Ini kita batalkan saja ya. Kalau misalkan memang tidak jadi minjemnya, kita bakal langsung masuk ke dalam menu yaitu si pimpinan. Kita masuk sebagai pimpinan. Nah, kemudian setelah di pimpinan ini kita bakal langsung saja setujui ya terkait atau peminjamannya. Nah, kalian juga bisa menolak terkait yaitu peminjaman dari si user. Misalkan yang ini kita tolak. Nanti kalau misalkan kalian pinjam lagi nih ruangan dengan tanggal 8 Maret jam sekian, nanti itu tetap bisa dilakukan peminjamannya. Jadi gini guys, ketika statusnya itu masih menunggu dan juga disetujui, itu dia tidak bisa melakukan peminjaman pada waktu yang sudah ditentukan oleh si user. Tetapi ketika misalkan dia statusnya ditolak atau batal, itu bisa melakukan peminjaman berdasarkan waktu yang ditentukan oleh si peminjam. Seperti itu ya guys ya. Nah, ini gue bakal setujui aja. Nah, bedanya di sini guys, ketika misalkan di peminjaman ruangan ini tidak ada yaitu penyelesaian untuk bagian ininya ya, ruangannya. Karena kenapa? Karena di sini kita memakai range dari tanggal dan waktu. Kenapa? Karena kayak gitu. Karena di sini kita tidak perlu menyelesaikan ruangan lagi. Jadi ketika misalkan memang sudah selesai untuk ruangan yang dipinjamnya, ya harusnya ruangan tersebut sudah kosong ketika berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh si user seperti itu. Jadi tidak ada lagi untuk menyelesaikan peminjamannya. Seperti itu guys ya. Nah, paling untuk detailnya seperti ini, fotonya misalkan ini sebagai contoh aja guys ya. Kemudian di sini juga grafiknya tuh ada peminjaman yang selesai, yang disetujui, peminjaman yang ditolak, dan juga peminjaman yang dibatalkan. Seperti itu guys ya untuk demo sistem yang menggunakan yang kuliah ya guys ya. Jadi di sini juga ada bagian laporannya. Kita masuk ke dalam admin ya. Kemudian data laporan yaitu ada peminjaman barang. Di sini kita bisa cetak nih. Jadi nanti terserah kalian mau cetaknya by apa ya. Jadi di sini kita bisa cetak datanya. Nah, sip. Kemudian di sini kalau misalkan sudah dicetak, dia bakal menampilkan seperti ini. Kemudian juga untuk di bagian data barangnya juga di sini peminjaman ruangan bisa dicetak by tanggal ya. Jadi di sini kalian bisa sesuaikan aja dari filter tanggal yang mau dicetak ruangan mana aja dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk di bagian ininya juga laporan terkait ya nama aplikasi, alamat dan juga nomor telepon itu kalian bisa ubah di bagian sini guys, di bagian yaitu setting aplikasinya. Kalian bisa sesuaikan aja ya guys ya dengan agar nanti header pada laporan tersebut ya terkait logo dan lain sebagainya itu bakalan berubah sesuai ketika kalian ubah di bagian menu setting aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi paling itu aja guys ya untuk yang bagian kuliah. Nah, kita bakal masuk lagi ke dalam yang bisnis ya guys ya. Kita bakal masuk ke dalam demo yang bagian bisnis nih, kantor atau bisnis. Di sini gue bakal langsung masuk aja. Ini gue logotin dulu. Di sini gue bakal masuk ke dalam yaitu login sebagai ini ya, sistem siap pakai yang untuk bisnis.
yaitu peminjaman kantor. Salah. Pinjaman kantor ya. Sip. Nah, di sini gue bakal login dulu sebagai admin ya guys ya. Kita bakal login. Oke, sebelum login di sini untuk perbedaannya guys ya. Perbedaan dari yang siap pakai untuk kantor dan juga yang kuliah itu apa sih? Yang pertama untuk kantor di sini kalian bisa melakukan lupa password. Ketika misalkan kalian lupa password terkait apapun itu dalam sistemnya, jadi kalian bisa melakukan lupa password dan emailnya wajib email aktif yang kalian daftarkan pada saat nanti di bagian data user. Karena kenapa? Karena untuk email yang ini dikirim melalui email yang aktif. Jadi nanti email kalian bakal dapat email gitulah, link yang mengarahkan untuk yaitu reset passwordnya seperti itu. Jadi sama seperti halnya reset password pada umumnya lah ya. Jadi ketika misalkan kita masukin email kita di sini, nanti otomatis passwordnya bakalan ke reset secara otomatis seperti itu. Dan kita bakal login aja langsung kita sebagai admin ya. Kita login sebagai admin. Nah, di sini bedanya di bagian dashboard di sini mungkin ada yaitu pertama data barang rusak dan data barang hilang. Jadi di sini menunya pun ada tambahan yaitu barang hilang atau barang rusak. Kemudian di sini ada yaitu bar chart yaitu untuk top 10 barang yang sering dipinjam dan juga peminjaman ini ya. Ini harusnya peminjaman ini guys. Top 10 peminjaman ruangan yang sering dipinjam. Ini mungkin kesalahan dari codingannya ya. Jadi nanti gue bakal benerin. Ini jadi top 10 barang yang sering dipinjam. Yang ini adalah top 10 ruangan yang sering dipinjam. Ini salah penulisan gue guys. Jadi di sini ada data peminjaman barang by status, data peminjaman barang, data peminjaman ruangan ini harusnya ya, bukan barang ya. Jadi di sini ada typo sedikit lah ya. Bukan typo sih, ini lebih ke arah lupa guys. Jadi nanti di sini data peminjaman ruangan. Nah, karena di sini statusnya juga berbeda tuh dengan yang ada pada sistem peminjamannya kayak gitu. Kemudian di bagian sini ada yang namanya setting aplikasi, yaitu sama aja kayak yang tadi, log aktivitas user. Nah, kalian bisa cari yaitu log aktivitas user ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kalau kalian pengen ngelihat aktivitas dari si user. Misalkan contoh gue cari hari ini ya untuk log activity-nya. Nah, di sini bakalan muncul tuh log activity-nya yaitu login akun, kemudian user, admin dan lain sebagainya. Karena tuh untuk jamnya dan juga tanggalnya ini semua terrecord, create by-nya juga terrecord semua ya guys ya. Jadi udah aman banget terkait kalau misalkan kalian pengen tahu untuk log aktivitas user, misalkan contoh tiba-tiba ada data barang yang terhapus dan lain sebagainya, kalian bisa tampilkan misalkan kapan nih kira-kira ada user yang usil atau kayak gimana, yaitu nanti bisa disesuaikan ya guys ya. Kemudian di sini ada manajemen role. Nah, di manajemen role ini kalian bisa yaitu melakukan edit data. Nah, di sini kalian bisa langsung aja klik all kalau misalkan memang dia permissionnya itu all ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau nih user tersebut all ya, kayak misalkan contoh, karena di sini untuk role-nya hanya ada 3 ya guys ya, yaitu admin, pimpinan dan user. Jadi kalian bisa sesuaikan aja berdasarkan yang kalian pengen. Misalkan contoh si pimpinan bisa inputin data barang ya, tinggal diklik misalkan ininya. Nah, maka semuanya ikutan ada ininya ya, langsung ke checklist semua seperti ini. Tapi kalau misalkan ini ada salah satu yang nggak ke checklist, dia otomatis untuk yang bagian checkbox ini nggak bakal ke checklist guys. Nah, kalau misalkan dimatikan, dia otomatis switchernya langsung berubah seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan memang hanya beberapa saja yang untuk ininya ya, misalkan contoh si pimpinan cuman bisa view barang, kemudian bisa edit barang, bisa create dan lain sebagainya. Ini bisa disesuaikan berdasarkan keinginan kalian. Jadi si admin ini kalau misalkan contoh si pimpinan juga bisa all data, misalkan untuk permissionnya ya, all permission gitu. Nah, nanti secara otomatis dia bisa langsung all permission. Jadi di sini bisa disesuaikan keinginan kalian lah untuk terkait menu dan juga aksi apa aja sih yang dibolehkan untuk role user, role admin, role dan juga role pimpinan seperti itu. Jadi di sini kalian bisa sesuaikan aja ya guys ya. Kemudian di sini untuk bagian data usernya juga sama, kalian bisa edit terkait yaitu untuk permissionnya. Jadi di sini udah enak banget nih. Kalian kalau misalkan memang nanti pada saat nanti saya pengen nambahin yaitu untuk pengiriman email atau mungkin nanti manajemen role-nya ditambahin gitu, role-nya apa gitu ya. Kalian bisa chat admin ya, chat admin yang ada di Tokopedia ataupun di Shopee kami. Nanti linknya gue bakal taruh di deskripsi ya guys ya. Jadi kalian bisa chat admin, nanti kita bakal tambahkan role-nya kalau memang sekiranya role yang ada di sini itu kurang seperti itu. Kita bakal masuk aja ke data user.
Nah, di data user ini paling ya sama sih sebenarnya, cuman hanya menginputkan data user dan lain sebagainya. Kemudian di sini data barang. Ini cuman bedanya di bagian data barang di sini kalian bisa scan ya. Jadi kalau misalkan contoh kode barangnya ini kalian udah punya barcode-nya, kalian bisa scan di sini kode barangnya berapa dan juga nama barangnya apa, deskripsi barangnya apa, stoknya berapa, harganya berapa, dan foto barang ini opsional ya guys ya. Jadi bisa di-upload, bisa tidak. Jadi terserah kalian. Kalau misalkan memang ini tidak mau ada fotonya gitu ya, kalian bisa nggak usah upload fotonya, itu bisa. Ini dibuat secara opsional ya terkait foto ini. Jadi udah enak banget lah kalau misalkan kalian memang butuh data barang yang memang tidak ada fotonya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang ada fotonya ya silahkan dimasukin aja fotonya. Kemudian di sini kita bisa juga delete all ya, delete all data, yaitu di sini kita bisa delete all data. Kemudian bisa dipilih juga misalkan berdasarkan apa aja data barangnya yang pengen di delete misalkan. Jadi di sini udah enak banget, kita bisa delete bulk data ya guys ya. Kemudian di sini bisa cetak semua barcode. Nah, barcode di sini kalian bisa cetak, yaitu nanti ada otomatis seperti ini guys ya. Mungkin agak kecil ya kalau misalkan kalian kelihatan. Di sini ada pulpen, monitor dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga di sini bisa cetak by data barang satuan, bisa diedit, detail, dan juga dihapus. Kemudian data ruangan di sini bisa ditambahkan sama seperti data barang ya guys ya. Jadi foto ini kalian bisa tambahkan, bisa juga tidak, terserah kalian. Jadi itu kalau misalkan di sini guys, untuk yang bisnis ini dibuat sesuka kalian. Karena kenapa? Di sini untuk bagian foto itu dibuat opsional karena kan bisa jadi tidak ada foto dan lain sebagainya. Berbeda dengan yang kuliah. Yang kuliah itu wajib melampirkan fotonya seperti itu. Kemudian di peminjaman barang, di bagian admin bisa ditambahkan ya untuk data peminjaman barangnya. Kemudian di peminjaman ruangan pun bisa ditambahkan untuk peminjaman ruangannya. Jadi di sini karena kita untuk permissionnya si admin ini bisa melakukan semua ya, makanya di sini untuk permissionnya dia bakal bisa menambahkan data peminjaman ruangan, peminjaman barang, dan juga barang hilang, rusak. Nah, barang hilang dan rusak ini prosesnya seperti apa? Kita bakal langsung aja demokan ya guys ya. Di sini gue bakal logout, gue bakal masuk sebagai user ya guys ya. Gue bakal masuk sebagai user. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi tadi ada kesalahan teknis terkait di bagian dashboard user ya. Jadi sorry banget. Jadi tadi dibenerin dulu sama gua. Oke, kita lanjut terkait demonya. Yang pertama, peminjaman barang. Sebenarnya mungkin dari peminjaman barang ini hampir sama terkait statusnya atau actionnya ya. Cuman mungkin ada beberapa perbedaan. Yang pertama di sini untuk peminjaman barang, kalian bisa scan barcode atau yaitu cari berdasarkan kode barang atau nama barang, atau scan berdasarkan barcode-nya. Seperti itu ya guys ya. Jadi bisa disesuaikan aja berdasarkan barcode yang ada. Kalau misalkan kalian pakai barcode, tapi kalau misalkan kalian pengen carinya by nama, misalkan contoh, gue bakal masukin di sini 3 nama yaitu mouse, kita bakal tambah, kemudian satu lagi keyboard. Nah, jadi di sini kalian bisa minjem barangnya itu lebih banyak. Bedanya dengan yang kuliah yang tadi kita buat, yaitu yang kuliah ini yaitu hanya bisa pinjam satu barang. Jadi kalau misalkan dia mau pinjam banyak barang, wajib bikin peminjamannya banyak. Tapi kalau misalkan dia untuk yang kantor atau bisnis ini, kalian bisa melakukan peminjaman sekaligus secara banyak. Dan kalau misalkan nggak jadi, kalian bisa hapus seperti itu. Jadi udah enak banget guys. Nah, di sini misalkan contoh gua kasih mouse misalkan, kemudian di sini gua bakal kasih yaitu keyboard misalkan, dan gua bisa pinjem misalkan contoh 3 atau misalkan 5 atau 3 ya. Di sini 3 atau 4 ya. Karena di sini gua bakal demoin terkait barang rusak dan juga barang hilang. Nah, di sini gua bakal pilih tanggalnya, kemudian di sini gua bakal pilih tanggal selesainya. Kita bakal file permohonannya. Kita wajib mengupload untuk file permohonan itu yaitu menggunakan PDF ya guys ya. Di sini dokumen, misalkan gue taruh aja ini ya. Save change, yes, kita simpan. Peminjaman berhasil. Nah, kemudian di sini nama peminjam, nama pimpinan yang meng-approve-nya siapa, kemudian tanggal pinjamnya kapan, tanggal selesainya kapan. Di sini kalian bisa juga download file permohonannya, yaitu dan juga bisa dibatalkan peminjamannya ketika misalkan memang kalian pengen batalkan peminjamannya. Misalkan kita contoh kita batalkan, nah peminjaman berhasil dibatalkan, statusnya berubah menjadi batal seperti itu. Dan kita bakal coba ini lagi ya, mouse misalkan. Ya, mouse. Kemudian di sini kita bakal coba cari keyboard ya. Kemudian di sini kita bakal pinjam 4 dan di sini juga kita pinjam 3. Oke, kita di sini kita tambah lagi untuk peminjamannya, file permohonannya misalkan kita pilih yang ini. Kita save change. Ya, oke, data berhasil disimpan. Kemudian di sini kita bakal masuk sebagai pimpinan ya guys ya. Nah, di bagian pimpinan kita bakal masuk.
sign in. Nah, sip. Nah, di sini ketika misalkan ada peminjaman yang menunggu, mau itu peminjaman barang atau ruangan, dia bakal menampilkan alert seperti ini guys. Bedanya ketika yang kuliah itu nggak ada kan alert seperti ini, tapi kalau misalkan untuk yang kantor atau bisnis ini bakal menampilkan alert seperti ini. Kayak gitu. Jadi kita bakal lihat. Nah, di sini kita bakal lihat yaitu menunggu ya guys ya. Dengan statusnya kita bakal coba langsung aja setujui terkait peminjamannya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah disetujui, kita bakal masuk sebagai user lagi. Untuk apa? Yaitu untuk menyelesaikan barangnya ya. Jadi ketika misalkan kita selesaikan di sini, kita bakal pilih yaitu peminjaman barang. Kemudian kita bakal selesaikan terkait statusnya. Kita selesai pinjam. Nah, di sini kalau misalkan tidak ada barang yang rusak atau hilang, kalian langsung aja klik selesaikan peminjaman. Tapi kalau misalkan memang ada barang yang rusak atau hilang, kalian bisa tambahkan di sini dengan kode barangnya kan sekian, nama barangnya apa, jumlah pinjamnya kapan, tanggal rusaknya kapan. Misalkan contoh ini cara ininya ya, tanggal rusak atau hilangnya itu tanggal 24, jumlah rusaknya misalkan 1, statusnya itu rusak dengan alasan rusaknya kenapa. Kita bakal tambah. Kemudian yang barang kedua di sini yang keyboard ini, misalkan contoh tanggal rusaknya itu tanggal 24, 2, kemudian statusnya hilang, misalkan alasannya apa. Kalian bisa tambahkan sesuai dengan kemauan kalian. Kalian juga bisa hapus ketika memang tidak perlu ada. Kalau misalkan di sini kan ada notes nih, tambahkan barang yang rusak atau hilang. Kalau memang barang apa, kalau memang barang benar-benar rusak atau hilang ya. Jika tidak ada barang yang rusak atau hilang, bisa langsung mengklik tombol selesaikan peminjaman. Jadi di sini udah ada notesnya. Kalian bisa lakukan aja sesuai berdasarkan instruksi yang ada. Seperti itu guys. Contoh gue bakal di sini tambahin ya terkait barang rusaknya misalkan ya. Contoh rusak ini ya. Misalkan mouse gue bakal tambah rusak, kemudian di sini gue bakal tambah juga yaitu ini hilang ya, kita tambah. Nah, kemudian di sini ada keyboard dan juga mouse yang rusak, kita bakal selesaikan peminjamannya. Nah, peminjaman sudah selesai dan dia bakal yaitu masuk ke dalam data barang rusak. Nah, di sini kode barangnya siapa, nama peminjamnya siapa, nomor peminjamannya berapa, jumlah rusaknya berapa, status hilang atau rusak dan lain sebagainya. Di sini bisa diklik detail, alasan rusaknya apa dan lain sebagainya, itu bisa dicek ya guys ya terkait barang yang hilang. Nah, bagaimana Bang kalau misalkan kan tadi kita minjem 4 ya untuk apa namanya keyboard kita minjem 4, mouse kita pinjam 1. Mouse kita pinjam 3, keyboard kita pinjam 4. Nah, berarti kan ada yang rusak dan juga ada yang hilang. Nah, jadi stok yang kembali ke dalam stok barang tersebut yaitu barang yang tidak rusak atau barang yang tidak hilang. Contoh, mouse tadi kita pinjam 3, rusak 1, berarti yang kembali ke stok awal yaitu 2. Kemudian untuk yang keyboard yang rusak 2, yang kita pinjam 4, berarti yang kembali ke dalam data barang stok yaitu adalah 2. Seperti itu guys ya. Terkait perhitungan untuk bagian jumlah barang rusak dan juga hilang. Kemudian di sini juga ada peminjaman ruangan. Kita bakal tambah. Misalkan contoh kita pengen pinjam ruangannya banyak gitu ya. Misalkan ruangan aula. Kemudian jamnya jam sekian sampai jam sekian. Nah, kemudian kita bakal file permohonannya di sini. Kita bakal masukin aja, asal aja ya guys ya. Kemudian kita bisa pilih lagi, misalkan contoh ruang berkumpul misalkan. Kemudian di sini jamnya mungkin dibedain ya, jadi biar enak. Dibedain misalkan file permohonannya misalkan teks 2. Oke, kita tambah. Nah, jadi kita mau mesen 2 ruangan sekaligus ya. 2 ruangan sekaligus kita bisa mesen ya, atau misalkan kalian pengen nambah lagi dan lain sebagainya, itu silahkan. Jadi disesuaikan aja berdasarkan kebutuhan. Kalau memang nggak jadi minjem ruangan berkumpul, kalian bisa hapus gitu. Ruangan aula nggak jadi, kalian bisa hapus. Tapi kalau misalkan memang kalian pengen ini, yaitu kita bakal bisa langsung aja ya. Di sini kita bakal contohin ya terkait ininya peminjamannya. Oke. Tambah, kemudian di sini juga kita ruangan berkumpul, kita tambah ya, jamnya kita bedain. Oke, misalkan contoh seperti ini, file permohonannya, misalkan contoh teks sip, kita tambah, nice. Kemudian kita save change kalau misalkan memang peminjamannya itu kalian pengen minjem ruangan berkumpul dan juga ruangan aula dengan statusnya di sini menunggu. Misalkan contoh di sini, gue bakal batalin ya terkait peminjamannya. Nah, untuk proses yang bagian ini sama kayak yang tadi gue jelasin di bagian peminjaman ruangan guys. Ketika misalkan memang sudah ada yang booking dengan statusnya menunggu dan disetujui pada tanggal dan juga rentang waktunya berbeda, itu bakal rentang waktu yang sama gitu ya. Misalkan contoh nih, ini menunggu nih ya.
untuk ruangan berkumpul kita minjem jam 18.58 sampai jam 18.58 misalkan contoh. Nah itu kalian dengan rentang waktu seperti ini kalian nggak bisa minjem di dalam waktu yang telah dipinjam dengan statusnya menunggu atau disetujui oleh si user atau peminjam. Tapi kalau misalkan kalian memilih waktu yang berbeda, sudah pasti bisa dilakukan oleh peminjam lainnya. Seperti itu. Kita bakal coba langsung aja ke bagian pimpinan ya, terkait yaitu untuk melakukan penyetujuan peminjamannya. Nah, ketika misalkan ada peminjaman ruangan, dia bakal melakukan alert lagi seperti ini. Kita lihat alertnya. Nah, kemudian kita bakal langsung saja setujui terkait peminjaman dari si user. Seperti itu. Kemudian di bagian admin kita bakal coba ke bagian admin ya. Kita bakal masuk ke bagian admin. Kemudian di sini kita sign in. Nah, di sini untuk grafiknya sudah muncul ya guys ya. Total peminjaman, barang yang sering dipinjam dan lain sebagainya. Di sini yang udah selesai, yang dibatalkan, kemudian disetujui dan lain sebagainya. Ini udah ada semua. Jadi kalian udah enak banget terkait untuk melakukan atau yaitu melihat nih total barang mana aja sih yang sering dipinjam dan ruangan mana aja yang sering dipinjam, seperti itu. Kemudian di sini bagian data laporan, yaitu ada 3 laporan. Yang pertama peminjaman barang, peminjaman ruangan, dan juga barang rusak atau hilang. Di sini kalian bisa coba tampilkan dulu kalau misalkan memang tidak mau diekspor. Misalkan contoh kita tampilkan dulu. Nah di sini kalian bisa ditampilkan tuh terkait nomor peminjaman, nama peminjam, tanggal dikembalikan dan lain sebagainya. Ini kalian bisa cek terkait untuk peminjamannya tanpa harus diekspor ya. Kemudian di sini peminjaman ruangannya kalian bisa langsung aja di sini kita misalkan tampilkan. Nah, kemudian di sini muncul tuh terkait tanggal waktu pinjam dengan status yang disetujui dan lain sebagainya. Ini udah enak banget guys untuk kalian kalau misalkan memang butuh untuk bisnis dan lain sebagainya. Cuman mungkin kalau misalkan kalian butuh ketika misalkan peminjaman barang wajib ada email gitu ya ke pimpinannya atau gimana. Nah, itu nanti mungkin bisa ditambahkan secara fitur. Kalian bisa chat aja langsung ke Tokopedia kami atau ke Shopee kami ya. Nanti gua bakal taruh linknya di deskripsi atau di kolom komen ya guys ya. Dan kemudian di sini untuk bagian laporan barang rusak atau hilang kita bisa cek juga tanggalnya dan lain sebagainya. Ya paling ini aja guys terkait yaitu demo sistemnya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. Mungkin nanti karena di Kang IT ini udah jarang banget ya tutorial, mungkin nextnya lah kalau misalkan gua ada waktu atau ada waktu luang dan lain sebagainya, nanti kita bakal lanjut lagi terkait tutorial-tutorial. Mungkin kalau untuk sekarang gua bakal yaitu ini guys, fokus kepada demo-demo sistem aja dulu ya. Dan nanti untuk linknya pembelian gue bakal taruh di deskripsi atau gue pin di komen. Thank you for watching, thank you semuanya, bye bye.